Yuk, gabung untuk menjadi bagian dari keluarga kami, MTS Hidayah Tusibian, Madrasah Reguler Rasa Full Day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobyat Ambyar dimanapun berada, saya duduk di sini akan menyampaikan yaitu sejarah terpenting di dalam umat Islam yang terjadi pada bulan Ramadan, yaitu Perang Badar. Perang Badar ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Kenapa terjadi Perang Badar? Sebelum Rasulullah hijrah ke Yastrib atau Madinah, Rasulullah tinggal di Mekah, dan di Mekah itu banyak pertentangan oleh suku-suku Quraisy. Banyak yang menentang dakwah Rasulullah SAW, apalagi sepeninggalnya Abu Thalib. Sepeninggalnya Abu Thalib yang memimpin suku Quraisy yaitu Abu Jahal. Abu Jahal ini adalah musuh bebuyutan Rasulullah SAW. Musuh yang paling berat, musuh yang paling ditakuti oleh orang-orang Islam. Karena dendam, maka karena tidak ada backing atau tidak ada yang membela. Kalau dulu ketika Khadijah masih hidup, ketika saudara-saudaranya yaitu pamannya sendiri Abu Thalib ketika masih hidup yaitu membela Rasulullah SAW. Sepeninggalnya istrinya yaitu Khadijah, kemudian sepeninggal pamannya yaitu Abu Thalib, maka tidak ada lagi yang melindungi Rasulullah SAW. Maka dengan sukarela, dengan suka hati dan bebas, Abu Sufyan itu berbuat sesuatu kepada Rasulullah SAW. Pada waktu itu umat Muslim sangat sengsara karena banyak tekanan dari kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Yang lemah yaitu hartanya diambil, kemudian dijual belikan oleh orang-orang lain. Maka Rasulullah itu hendak hijrah ke Habasyah, itu hanya sahabat-sahabatnya saja. Kemudian ada upaya lain yaitu hijrah ke Taif. Ternyata hijrah ke Taif itu ditolak oleh pemuka-pemuka di sana, gagal. Kemudian pulang lagi ke Mekah, dan selanjutnya mendapatkan kabar baik, yaitu mendapatkan perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pindah atau hijrah ke Yastrib, yang sekarang itu dikenal dengan Madinatul Munawwaroh. Ketika umat Muslim hijrah ke Madinah, itu harta bendanya itu tidak boleh dibawa, tinggal di Mekah. Maka kesempatan orang-orang kafir Quraisy yaitu pimpinannya Abu Jahal untuk membawa atau merampok atau mengambil seluruh barang-barang milik umat Islam yang hijrah ke Madinah. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, ada kabar bahwasanya orang-orang Quraisy mau berdagang ke Syam. Orang Quraisy itu ketika berdagang, pasukannya itu lengkap dengan pasukan berkuda, kemudian baju besi, sudah siap perang lah. Apabila terjadi sesuatu di perjalanan, maka sudah diantisipasi oleh orang-orang Quraisy. Ketika tahu akan melewati Madinah, yaitu akan ke Syam, kemudian Rasulullah menyiapkan pasukannya
hendak mengambil kembali harta orang-orang muslim yang telah dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka terjadilah perang Badar. Perang Badar ini sebenarnya kalau secara logika ini nggak masuk akal, karena umat muslim pada waktu itu hanya berjumlah 313 orang dengan pasukan yang sedikit melawan sekitar 1.000, kurang lebih 1.000 pasukan kafir Quraisy dengan persenjataan lengkap, dengan kuda, kemudian dengan baju besi, dengan peralatan pedang dan panah yang mumpuni. Sedangkan umat muslim yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya berbekal senjata seadanya, baju besi seadanya. Maka pergilah 313 orang ini di lembah Badar. Terjadilah peperangan di situ, sampai di situ pimpinan orang kafir Quraisy itu meninggal, yaitu yang terkenal dengan Abu Jahal. Abu Jahal yaitu meninggal pada perang Badar. Kenapa umat muslim ketika di perang Badar menang? Karena ketakwaan, karena keimanan yang ada di dalam hati umat muslim, walaupun pasukan yang sedikit yang hanya 313 orang bisa mengalahkan pasukan musuh, yaitu sekitar 1.000 orang dengan senjata lengkap. Jadi kita bisa ambil kesimpulan pada hari ini bahwasanya Islam bisa berjaya, Islam bisa berkembang sampai saat ini karena pengorbanan para sahabat-sahabat Rasulullah yang gugur dalam perang Badar. Kalau saja dalam perang Badar tersebut umat muslim itu kalah, maka tidak mungkin Islam itu akan tersebar sampai ke Indonesia. Jadi di dalam bulan puasa ini janganlah kita sebagai manusia ini bermalas-malasan, kemudian ada kata-kata itu yang tidurnya orang puasa itu mendapatkan pahala. Ya, tidurnya orang puasa yang dapat pahala, tapi kalau tidur terus setiap hari itu orang malas namanya. Ya. Jadi kita bisa mengambil sejarah dari dulu itu, ketika perang Badar, sahabat itu sedang puasa. Sahabat sedang puasa, dan ketika perang Badar itu sangat dahsyat, terik matahari di padang pasir. Kalau kita di Indonesia masih ada adem-adem, masih banyak pepohonan dan lain sebagainya. Tapi ketika kita di Saudi, ya, di Arab, di sana itu padang pasir yang sangat tandus. Kemudian sahabat-sahabat itu rela membantu Rasulullah, membantu umat muslim untuk memperjuangkan salah satunya itu hartanya, kemudian akidah Islam. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.